Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil jaza mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ya saya di sini ya salah satu aparatur pemerintahan desa Tirtawangunan, Kecamatan Sidang Agung, Kabupaten Kuningan, merasa bangga dengan kehadiran 3 anak kami yang dari Semagar, ya, Semagar, Karawangi. Pertama-tama mungkin ya anak-anak ini ya melaksanakan tugas dari sekolah, ya mungkin termasuk tugas eskul, ya ekstrakurikuler. Kemudian tema saya ya mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan ajang silaturahmi, ya ajang kebaikan dari pihak sekolah ke pemerintah desa kami yang ada di Tirtawangunan. Kemudian selanjutnya isi daripada silaturahmi dan juga pertemuan ini mungkin ada hal-hal, ya ada hal-hal yang mungkin lebih perlu dan lebih penting, ya. Jadi saya merasa istilahnya bangga ya dengan kehadiran anak-anak kami dari Semagar Karawangi. Tentunya ya barangkali ada salah satu ya pertanyaan ataupun kebutuhan dari pihak sekolah, mungkin kalau toh memang bisa ya akan saya jawab, dan andai kata memang tidak bisa kami jawab, mungkin besok lusa mungkin akan saya tanyakan kepada yang lebih tahu permasalahan ini gitu. Oke, siap. Silahkan Pak. Kangge pertanyaan pertama kan tadi tuh saya jelaskan tentang anu abi terang tentang kejadian eta pemberantasan pers, cuman si pers dikendalikan oleh pemerintah, gampang nama lah, ambil memperbaiki pemerintah, ambil image pemerintah baik di depan rakyat. Kangge pertanyaan pertama Pak, apa tujuan pemberantasan pers? Ya. Di kala Orde Baru, bahkan saya mungkin sedikit banyak ikut hidup di Orde Lama ya, di Orde Lama. Kemudian menginjak ke Orde Baru ya. Jadi atas kepemimpinan salah seorang Jenderal Angkatan Darat Pak Haji Muhammad Soeharto. Jadi termasuk masyarakat yang ada di Indonesia khususnya dan di Kabupaten Kuningan dan juga di Tirtawangunan mungkin sudah banyak merasakan suka duka ya, terutama istilah dalam arti kemerdekaan ya. Kemudian yang kedua mengenai masalah pers. Yang namanya pers itu salah satu yang lebih dikenal ya, dikenal di masyarakat mungkin yang namanya wartawan lah, surat kabar lah, pemberitaan dan sebagainya, yang mana berita tersebut ya ada yang dimuat mungkin di tabloid, ada yang dimuat di surat kabar, ada yang dimuat di layar kaca dan sebagainya itu kan. Ya itu merupakan salah satu istilahnya pers gitu ya, ataupun istilah tugas daripada wartawan untuk memberikan berita ataupun kabar baik dari pusat, daerah dan sebagainya, bahkan termasuk ya kami sendiri di pedesaan mungkin ya pada saat itu ya kalau toh memang umpama kebetulan mau ke Jakarta, mau ke kota, kadang-kadang ada surat kabar yang didagangkan di istilah yang jual belikan di mobil atau di terminal dan sebagainya. Ya kadang-kadang kan iseng. Jadi masyarakat yang ada di pedesaan pun istilahnya tahu
masalah yang ada di pusat, yang ada di daerah mana, yang ada di daerah mana. Kemudian ya yang kedua, jadi ada juga yang ya, pemberitaan itu mungkin dalam satu satu surat kabar mungkin ada yang betul-betul otentik, betul-betul jelas, betul-betul sesuai dengan fakta Sesuai yang dengan ada fakta. gitu kan ya. Tapi ya kadang-kadang ya besar apa Besar istilahnya, kemungkinan. besar istilahnya kemungkinan ya bahkan berita ataupun kabar tersebut dengan Direkayasa. itu kan ya, Ya. itu ya. Kemudian yang kedua ya dengan adanya PES ini ya tujuannya untuk memberikan salah satu istilahnya pikiran ataupun istilahnya wawasan gitu ya. Wawasan masyarakat ya Indonesia itu kan ya, cuma ya ada di antaranya mungkin ya istilah, jadi yang namanya bohongnya itu kan ya, bohongnya itu kadang-kadang ada yang lebih gebiar Lebih gitu. gebiar berarti, Pak. Beritanya gitu ya, itu aja ya. Oke. Sudah, ayo terus yang kedua. Oke, Pak. Jawaban yang sangat memuaskan sekali. Di pertanyaan nomor 2, Pak, siapa Pak yang memberantas tersebut? Ya, kalau yang namanya yang memberantas, yang mendirikan, yang merobohkan, yang menumbangkan sekalipun itu kan ya. Jadi menurut hemat kami, jadi intinya pertama pemerintah mengadakan salah satu istilahnya pemberitaan dengan lewat pers, dengan lewat wartawan dan sebagainya gitu ya. Mungkin pada saat itu ada salah satu ya istilah pemberitaan yang sebetulnya enggak bisa di expose ya, yang sebetulnya enggak bisa dimuat apalagi istilahnya untuk disebarkan. Nah, dengan dalih umpamanya istilahnya pemberitaan makar, pemberitaan istilahnya sabotase, pemberitaan istilahnya orang yang membenci pemerintah dan sebagainya itu kan ya. Jadi pada saat itu mungkin ya pemerintah sendiri yang mengadakan PES, pemerintah sendiri yang istilahnya menyediakan sarana dan prasarana untuk istilahnya membuka wawasan masyarakat. Ya. Tapi andai kata ya di balik itu ya seperti halnya ya banyak orang yang enggak setuju akan orde baru ya, akan merubah undang-undang, akan merubah istilahnya dasar negara dan sebagainya. Ya mungkin itu ya istilahnya sekaligus pemerintah juga ya memberikan satu keputusan ya, ya tolong jangan sampai istilahnya dimuat itu umpamanya berita ini ya, bukan berarti mencekal ya istilah pemberitaan, cuma mungkin menyaring mana berita yang harus dibaca sama masyarakat, mana yang harus istilahnya dipilih ya, berita yang mana. Jadi jangan sampai istilahnya dengan adanya ya pemberitaan, dengan adanya istilahnya istilah surat kabar, media dan sebagainya malah jadi kontroversi ya, malah jadi istilahnya orang-orang itu sabotase ya. Dengan kebodohan masyarakat itu ya istilah bisa aja dengan berita ini ya biar masyarakat tuh istilah demo ya, biar ini umpamanya biar masyarakat enggak setuju ya, itu ya. Jadi istilah yang mendirikan PES mungkin ya istilah pemerintah, bahkan yang istilahnya menyekal pun istilahnya pemerintah. Cuma dalam arti menyekal itu bukan untuk membodohkan masyarakat ya, cuma untuk kehati-hatian sebetulnya ya. Jadi berita mana, kabar mana yang harus baik Anda baca ya, kabar mana yang harus kita simpan ya. Ya kadang-kadang masyarakat tuh istilahnya bahwa ya setelah baca oh ya ada di surat kabar juga gitu kan. Pengaruh bahaya. Jadi bisa jadi pengaruh-pengaruh yang negatif gitu kan. Oke Pak. Di pertanyaan ketiga, ada gak Pak kayak media yang jadi korban pemberantasan, kayak medianya terlalu mengutarakan berita yang kejam-kejam, ada gak Pak yang diberantas?
Mungkin, ya mungkin, nggak nutup kemungkinan ini, Bisa, mungkin Pak, ya, bisa. bahkan mungkin sangat mungkin ini ya, mungkin. Ya. Jadi dengan adanya wartawan, dengan adanya media, dengan adanya pers yang sangat tajam mengkritik Ya, gitu ya, mengkritik. mengkritik. Kemudian istilahnya mungkin ya pihak pemerintah sendiri pun ya pada saat itu ada yang namanya departemen DPET itu ya, departemen penerangan. Departemen Penerangan. Ya, ada departemen penerangan. Jadi PES ini di bawah naungan Departemen Penerangan, ya, di bawah naungan Departemen Penerangan. Jadi kalau umpamanya istilahnya beritanya terlalu tajam dan sebagainya, kemudian diingatkan, ya setelah diingatkan mungkin akan apa? Ketimbang nurut itu ya, ketimbang nurut bahkan mungkin akan lebih apa? Istilahnya brutal dan sebagainya, yang pada akhirnya dengan dalih apapun, dengan cara apapun mungkin timbul ya istilah permasalahan, ya termasuk permasalahan fisik dan sebagainya, ya yang pada akhirnya mungkin bisa dihilangkan dengan itu. Oke. Jadi bisa aja ya istilah wartawan jogol ya, Ya, wartawan bisa. taruh ya sama petugas, sama istilah penegak hukum dan sebagainya, bisa aja ya. Kalau umpama yang memuat istilahnya salah satu berita dengan tajam, apalagi yang namanya mengkritik itu ya. Jadi setelah diingatkan ya mungkin ini istilahnya nggak mau diingatkan, ya akhirnya kan perang fisik gitu kan. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Pak pemberantasan pers itu terjadi? Ya, jadi mungkin kembali. Jadi setelah diingatkan, setelah dikaji ulang mungkin sama petugas, sama istilahnya orang pusat, sama pemerintah yang lebih atas itu levelnya itu kan, ya. Jadi bisa aja dengan adanya istilahnya pemerintahan yang terlalu tajam, kemudian diingatkan, kemudian istilah seorang wartawan atau seorang istilah pencari berita itu istilahnya nggak mau ya, maunya menang sendiri ya, bisa aja ya seperti model di tahun berapa itu ada salah seorang wartawan yang sampai meninggal dan sebagainya ya. Jadi itu kan bukan berarti apa istilahnya bisa sejajar ya istilahnya, yang namanya istilahnya wartawan sama penerangan ya ataupun sama pemerintah, tapi justru malah ya tambah ya istilahnya meresahkan. Jadi ada dulu salah satu wartawan yang meninggal ya akibat dikeroyok, akibat istilahnya ya kebrutalan masyarakat dan sebagainya, itu ada ya. Seperti si Udin dulu, siapa ya itu. Oke. Buat selanjutnya Pak, ada nggak Pak bagaimana proses si pemberantasan pers itu berlangsung? Apakah dengan cara si pemerintah melakukan undang-undang ke si media atau gimana Pak? Ya. Jadi pada saat itu ada apa istilahnya, masih ada yang namanya Departemen Penerangan. Jadi semua pemberitaan, semua istilahnya berita itu ya harus sepengetahuan Departemen Penerangan, biar masyarakat kondusif, biar masyarakat bisa baca ya. Jadi nggak sampai meresahkan pemberitaan ini, nggak bisa apa istilahnya tidak meresahkan ya masyarakat dengan adanya berita anu ya, terutama berita-berita yang mengkritik ya istilahnya pemerintah di saat Orde Baru itu ya. Padahal ya, kalau kita apa istilahnya perhatikan ya, yang namanya pemerintah juga sebetulnya nggak bakalan ngejerumusin ya gitu ya. Cuma dengan adanya pemberitaan ataupun berita yang dimuat di tabloid, di surat kabar, ditayangkan di televisi dan sebagainya, mungkin terlalu tajam ya, terlalu mengkritik ya, pada akhirnya ya istilah pihak pemerintah sendiri memberikan satu briefing lah itu ya, satu apa istilahnya rapat khusus apa ini, jadi memberikan satu arahan pada para wartawan dan kemudian supaya bisa ya mengkondusifkan atau istilahnya mengamankan dengan berita-berita yang dikeluarkan untuk masyarakat itu ya. Oke Pak, buat pertanyaan selanjutnya,
ada nggak Pak, misalkan kan di era reformasi demo di Jakarta, Hmm. jadi ada nggak daerah mana yang terjadi pemberantasan pers tersebut Pak? Ya, kalau yang namanya pemberantasan ya mungkin ya sampai saat ini juga nggak ada sih. Oh, nggak Ya ada. nggak ada ya, apa istilah di kota termasuk di daerah, bahkan istilahnya di kampung sekalipun ya yang namanya pemberantasan nggak ada. Cuma ya untuk mencerahkan ya istilahnya suasana pemberitaan ataupun istilahnya media dan sebagainya. Jadi mungkin sekarang tuh udah pada pandai ya, lewat lewat apa simposium, kemudian lewat rapat, lewat istilahnya rakor dan sebagainya itu ya. Jadi dengan adanya pertemuan-pertemuan ya yang membahas pers itu ya sebetulnya untuk mengkondusifkan dalam arti eh, memuat pemberitaan yang akan di apa disebarluaskan Disebarluaskan. ya, ya di masyarakat itu kan. Jadi istilah ini mah tujuannya mungkin sama-sama bagus ya pemerintah ya. Kalau yang namanya mencekal sebetulnya nggak ada sih ya, di kala Orde Baru kemudian sekarang reformasi ya, masyarakat di Papua sendiri kejadian di Cianjur kan udah tahu. Oh iya, Ya, benar, kejadian di benar. Kuningan orang Orang Aceh Aceh sendiri mana udah tahu. tahu kan. Ya nggak usah istilah besok lusa kan ya, Iya, benar. pagi kejadian ya Langsung di ini. sekian menit Sekian sekian menit. jam udah bisa Tahu. lihat gitu ya. Oke Pak, buat pertanyaan selanjutnya, ada nggak Pak waktu khusus terjadinya pemberantasan pers awal, bermula, dan berakhir? Apakah ketika Soeharto naik langsung ada isu-isu pemberantasan pers atau gimana Pak? Oh nggak ada, Buat waktunya. nggak ada. Oh, Bahkan nggak ada. Pak Harto istilahnya dengan kepemimpinan beliau istilahnya justru ingin mencerdaskan bangsa gitu loh ya, ingin mencerdaskan bangsa. Pertama ya istilahnya kalau kita lihat slogan ya, Pak Harto itu termasuk salah satu pemimpin yang sukses sampai 34 tahun Ya, beliau 34 memimpin tahun. ya. Jadi pertama ya dengan dalih seni, dengan apa istilahnya apa ya, jadi dengan seni hidup akan terasa indah ya. Silahkan ya Oke, sampaikan oke. ya dengan metode Anda masing-masing kan Oke ya. Pak, oke. Nah, kemudian ya dengan ilmu hidup ya akan terasa mudah. Makanya pada tahun 70-an ya salah seorang pemimpin yang cerdas untuk memikirkan masa depan ya dibuat yang adanya Inpres itu, SD Inpres SD itu. Inpres. Ya, SD Inpres itu gagasan Pak Harto itu kan, gagasan Pak Harto. Jadi untuk mencerdaskan bangsa ya, pertama beliau memikirkan bagaimana caranya masyarakat Indonesia khususnya ya, jadi ke depan jangan dibodohin ya. Oke, Jadi harapan oke. beliau itu istilahnya masyarakat Indonesia untuk lebih cerdas, lebih pintar, lebih mandiri dan sebagainya itu kan. Nah itu gagasan Orde Baru itu ya dibawa ya. Dengan agama mungkin ya pada saat itu dengan agama ya hidup akan lebih terarah. Jadi tiga Tiga Pak, oke. pertama dengan ilmu, dengan Dengan seni seni, hidup akan hidup terasa terasa indah, indah. dengan Dengan ilmu ilmu hidup hidup akan akan terasa mudah. mudah, kemudian dengan agama akan lebih terarah. Makanya agama di Indonesia ya istilah pada saat itu udah ya cuma 5 yang diakui itu kan Oke, ya. oke, oke, oke. Oke, Pak. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Hah? Kesan Bapak terhadap kejadian itu Pak, gimana Pak? Harapan saya ya intinya ini saya selaku masyarakat lah yang hidup di kampung ya, kemudian ya untuk saat ini mungkin dipercaya untuk memimpin ya desa Tirtawangunan ya, intinya ya mudah-mudahan saya dijadikan salah seorang ya pemimpin ataupun kepala desa yang amanah pertama. Amin. Ya, Amin. kemudian amanah ini bukan cuma sekedar dari orang Tirtawangunan Tirtawangunan, semata, ya, ya, Pak. tapi lebih yang maha kuasa, Yang Maha Kuasa, ya. Pak. Insya Amin. Allah ya dengan adanya istilahnya apa istilah amanah ini mudah-mudahan saya bisa melaksanakan
ya tugas yang diemban, baik itu istilahnya melayani, ya mengayomi, bahkan istilahnya masyarakat Tirtawangunan khususnya ya masyarakat Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan dengan adanya ya pemberitaan ini ya khusus orang Tirtawangunan ya mudah-mudahan ya jangan sampai istilahnya terkecoh lah gitu ya, terkecoh dengan berita, dengan hoak, dengan pemberitaan dan sebagainya. Ya kadang-kadang kan ya gampang aja bagi orang yang polos pikirannya, Ya, bisa Pak, bagi bisa, orang bisa. yang polos istilah pengetahuannya mungkin ya mudah ya untuk diajak belok kanan, Dipengaruhi. diajak belok kiri gitu ya. Jadi seolah-olah nggak punya pendirian, Pendirian. gitu. Udah itu aja ya. Pak, terakhir Pak lah, pesan buat kami Pak, para pelajar Pak. Ya, Anda sebagai regenerasi ya, regenerasi bangsa ya, mungkin usia masih ya belia, usia masih dini ya, kemudian mengenyam pendidikan ya, nggak ada orang yang kenyang dengan pendidikan kan ya. Ini walaupun istilah orang udah S1, S2 bahkan S3 itu ya, mungkin kalau yang semangat hidup berjuang dalam keilmuan ya masih kurang kok, masih pengen ya, yang namanya belajar itu ya. Jadi ilmu itu nasihat, ilmu itu sebagian ya istilahnya merupakan salah satu nasihat ya. Jadi Anda sebagai pelajar, Anda sebagai siswa, jadilah siswa yang baik, jadilah siswa yang patuh, taat ya pada aturan-aturan ya, kemudian himbauan ya, istilahnya mungkin kalau di sekolah ya guru, kalau di rumah ya orang tua. Kalau yang namanya di sekolah kan cuma dengan batasan waktu berapa jam ya? Waktu Pak, 5 jam Gitu paling ya. itu Pak. Jadi harapan mudah-mudahan jangan disia-siakan. Pertama ya Anda disekolahkan itu merupakan salah satu ya amanat dari orang tua loh. Ya, Iya, Pak, dari iya. orang tua, kasih sayang orang tua ya. Sebetulnya orang tua kita yang perlu mendidik, yang perlu mengajar dan sebagainya. Sehubungan dengan adanya mungkin wadah, sehubungan dengan ya, adanya wadah, organisasi, organisasi. mungkin ya kalau toh diajarin di rumah mah kadang-kadang ya gimana ya, Ya, udahlah ada sekolahkan, ada pesantren kan. Jadi ini merupakan salah satu didikan dari orang tua melalui pendidikan di sekolah, melalui pendidikan di pesantren dan sebagainya. Jadi jangan disia-siakan ya. Ini mungkin sekarang tuh kelas berapa? Kelas 3 mungkin ya bisa dihitung dengan jari, tinggal nunggu ya kapan ya mungkin yang namanya ujian ya, kemudian mau kemana kita setelah ya mengenyam pendidikan di bangku SLTA ya, apa memang mau lari ke jenjang ya istilahnya silahkan ya. Cuma ya pesan saya, hati-hatilah ya di era sekarang ini, jangan sampai terkecoh terutama dalam pergaulan ya, itu ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan pergaulan, dengan janji ya, yang pada akhirnya kita pengen ya istilahnya semangat untuk ya